Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagas Mulis Maulana dengan NIM 667021063. Di sini saya akan memaparkan praktikum saya di bentuk SPSS. Yang terhormat Bu Laili sebagai pengampu mata kuliah statistika dan audiens dan sekaligus teman seperjuangan saya yang saya banggakan. Baik, langsung saja kita mulai praktikum kali ini. Yang dimana pertama-tama kita harus menyiapkan suatu bahan penelitian kita yang akan ditaruh di SPSS. Di sini kita akan menguji beberapa poin penting, yakni validitas, reliabilitas, dan regresi. Baik, langsung kita turun ke SPSS. Baik, yang pertama-tama kita buka aplikasi SPSS-nya. Lalu kita ke variable view, variable view, ini data view dan ini ada variable view. Habis itu kita urutkan variable-variable yang kita temukan di penelitian. Di penelitian saya ada mempunyai variable dua variable, yakni x dan y, dan x tersebut berjumlah 4 dan y-nya berjumlah 6. Dan kita susun x1, x2, x3, x4, x5, kelebihan x4 doang. Dan habis itu total x, total underscore x. Kita lanjut ke y-nya ada 6, y1, y2, y3, y4, y5, y6. Total underscore y. Lanjut, habis itu kita ada sedikit pergantian angka atau edit dulu sedikit. Kita edit yang di bagian desimal ya. Awalnya 2 kan, kita ganti ke 0. Nanti measure ke scale. Lanjut, habis begini semua kelar, habis itu kita ke data yang dimasukkan ke Excel tersebut, data yang kita punya di lapangan, dan masukkan ke SPSS ini. Oke. Kita buka Excelnya. Nah, ini data yang saya dapatkan di lapangan. Kita copy di sini x1 dan y-nya. Masukkan ke SPSS di data view ya. Data view. Baik, selanjutnya kita akan memasuki uji validitas ya. Kita ke analyze, correlate, dan bivariate. Uji validitas sendiri digunakan sebagai bentuk suatu pengukuran yang digunakan dalam sebuah penelitian. Uji validitas dapat menggunakan rumus korelasi tadi itu, correlate. Untuk sebuah respon untuk membandingkan antara R hitung dengan R tabel. Validitas juga akan dikatakan valid jika di atas R table sendiri, yakni R table sejumlah 0,266. Kita cek, kita hitung, dapat gak nih di atas 0,266 biar dikatakan valid. Caranya kita pertama ke X dulu ya. X dulu, ini kok aja. Pertama kita cari Y-nya dulu, X-nya dulu maksudnya. Ke sini dan oke. Habis itu dapat X, kita simpan dulu di keep dan kita analyze lagi untuk ininya, Y-nya ke samping kanan,
dan X-nya kita semulakan ke samping kiri. Tekan OK. Dan kita dapat korelasi di sini. Validitas, uji validitas. Yang di atas X dan di bawah Y. Lihat, sini jumlahnya di atas R-table semua ya, dimana R-table berjumlah 0,266 dan di sini X kita dapat 607 584 399 643, Y-nya pun sama di atas 2 semua ya, 651 369 447 457 626 488. Validitas dinyatakan valid. Next. Baik, selanjutnya kita akan uji reliabilitas. Oke. Cara kita ke analyze, terus kita ke scale, dan ada reliability analysis. Oke, analisis reliabilitas. Kita blok aja semuanya. Dan kita pindahkan ke sini. Kita ganti settingnya dulu. Kita cek scale if item deleted. Dan yang sisanya biarin. Continue. Kita pakai model alpha ya. Habis itu langsung saja kita tekan OK. Baik, di sini hasilnya uji reliabilitas. Reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu objek yang berulang, dan uji reliabilitas dilakukan untuk menunjukkan konsistensi temuan dari suatu penelitian dan pengukuran. Reliabilitas dikatakan reliabilitas jika Crouch-Batch alpha-nya di atas nilai R kritis, yakni 0.60. Di sini di bagian kita penelitian kita Crouch-Batch alpha-nya ditunjukkan 0.707 dari 12 items ya, dan bisa dikatakan reliable. Selanjutnya kita ke regresi. Baik, selanjutnya kita akan uji regresi, dimana kita kembali ke analyze dan kita ke regresi. Dan klik ini ya. Di sini kita masukkan di kolom dependen itu Y, dan di kolom independen kita masukkan X, total X. Klik OK. Baik, di sini datanya langsung muncul. Summary dan koefisiennya di sini. Baik, dari data tersebut kita mendapatkan bahwa value konstan dan koefisien variabel X pada kolom B, dan analisis sigma variabel X sebagai konstannya sebagai 14.2, maka nilai konstan sebesar 14,266, artinya tanpa X besarnya Y adalah 14,266. Hal ini juga diketahui bahwa nilai R hitung sebesar 1757. Nilai tersebut dibandingkan T-table pada tabel distribusi T dengan taraf signifikasi A sama dengan 10%, yang dimana 0,1 derajat kebebasan DF atau jumlah sampel penelitian dikurangin jumlah variabel penelitian sama dengan 55-2 sama dengan 53. Hasil T-table tersebut pada tabel distribusi, dan nilai tersebut terlihat bahwa nilai T hitung 1.757
lebih besar dari T-table, yakni 1674. Maka HO ditolak dan HA diterima. Pengaruh pengecekan SNK terhadap tingkat keamanan lingkungan Untirta dapat dinilai koefisien variabel X itu sebesar 0,347, artinya besarnya pengaruh X lemah dalam mempengaruhi variabel Y, sebab memiliki persentase sebesar 34,7%. Didapat nilai koefisien variabel X positif berpengaruh negatif terhadap Y, dan semakin tinggi X, maka Y semakin tinggi dan sebaliknya. Nilai signifikasi 0,085 lebih besar dari alfa 0,05, yang artinya variabel X berpengaruh negatif terhadap variabel Y. Maka HO diterima dan HA diterima, dan pengaruh pengecekan SNK disebut tidak berpengaruh terhadap tingkat keamanan di lingkungan Untirta. Baik, hanya itu yang saya bisa jelaskan dan paparkan pada praktek SPSS kali ini. Kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.